Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, simak ya video pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai operasi hitung bilangan bulat dan sifat-sifatnya, melanjutkan yang kemarin. Ada pembagian, ada operasi campuran, ada perpangkatan, kemudian juga ada bentuk akar. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Yang kedua, siswa mampu menyatakan suatu bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Dan yang keempat, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan. Nah, pembagian itu, operasi pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. A dibagi B itu sama dengan C, jika dan hanya jika B dikali C itu sama dengan A. Nah, operasi kebalikan ini disebut juga inverse perkalian. Contoh, misalnya 12 dibagi dengan 6 sama dengan 2, sebab 6 kali 2 itu sama dengan 12. Lalu 20 dibagi dengan negatif 5 sama dengan negatif 4. Sebab negatif 5 dikali negatif 4 sama dengan 20. Nah, pada operasi pembagian berlaku yang pertama, positif dibagi positif hasilnya positif, negatif dibagi negatif hasilnya positif, yang ketiga positif dibagi negatif hasilnya negatif, dan negatif dibagi dengan positif hasilnya negatif. Nah, pada pembagian dengan 0 untuk sembarang bilangan bulat A, maka yang pertama A dibagi 0 itu sama dengan hasilnya tidak terdefinisi. Yang kedua, 0 dibagi A itu hasilnya sama dengan 0. Nah, operasi pembagian dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk seperti tampak di bawah ini. Nah, bentuk pembagian di atas merupakan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya bentuk 148 dibagi dengan 4 itu digunakan untuk pembagian yang sederhana, sedangkan bentuk 426 dibagi dengan 3 biasanya itu digunakan untuk pembagian yang rumit. Nah, ada beberapa istilah yang perlu diketahui dalam operasi pembagian bilangan bulat, yaitu pembagi, bilangan yang dibagi, hasil bagi, dan sisa pembagian. Contoh yang pertama, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, 12 ini disebut dengan bilangan yang dibagi, 3 disebut bilangan pembagi, dan 4 disebut bilangan hasil bagi. Nah, kalau kita menggunakan metode yang satu lagi, yaitu pembagian bersusun atau disebut juga poros. Nah, kita itu ada 134 dibagikan dengan 4. Nah, 1 dibagi 4 tidak bisa. 13 dibagi 4 atau 4 kali berapa yang mendekati 13, kita kalikan 3. 3 kali 4 12. Nah, yang atasnya 13 dikurangi 12 itu sisa 1, yang 4-nya diturunkan, sisanya jadi 14. 4 kali berapa yang mendekati 14, itu dikalikan dengan 3 lagi, 3 kali 4 12. Nah, 14 kurangi 12 hasilnya 2. Nah, 33 itu hasil baginya, 4 itu pembagi, 134 bilangan yang dibagi, 2 itu adalah sisa pembagiannya. Maka hasil pembagiannya adalah 332/4 atau sama dengan 331/2. Nah, selanjutnya operasi hitung campuran bilangan bulat. Pada operasi hitung campuran berlaku sebagai berikut. Yang pertama, operasi penyembelahan dan pengurangan setara dan pengerjaannya dimulai dari kiri. Nah, yang selanjutnya operasi perkalian setara dengan operasi pembagian dan tingkatannya lebih tinggi dari operasi penjumlahan.
dan pengurangan sehingga pengerjaannya harus didahulukan. Jika terdapat operasi dalam tanda kurung, pengerjaannya harus didahulukan. Contoh yang pertama, 8 dikali di dalam kurung negatif 9 negatif 6, kemudian di luar kurungnya ada ditambah 20. Nah, kita selesaikan operasi yang di dalam kurung, yaitu min 9 min 6. Nah, ini kan negatif sama negatif, hasilnya itu jadinya negatif 15 yang di dalam kurung. Baru kita kalikan 8, hasilnya negatif 120, baru dijumlahkan dengan 20, hasilnya menjadi negatif 100. Nah, yang kedua, dalam kurung negatif 28 ditambah 13 dikalikan 10 dibagi dalam kurung negatif 25. Nah, kita selesaikan yang di dalam kurung dulu. Negatif 28 tambah 13 itu hasilnya negatif 15 dikalikan 10 dibagi negatif 25. Nah, kita kalikan negatif 15 dikalikan dengan 10, hasilnya negatif 150, baru dibagi dengan negatif 25. Negatif dibagi negatif hasilnya positif, 150 aja dibagi 25 hasilnya adalah 6. Selanjutnya 120 dikurangi 45 dibagi 9 ditambah 32 dikalikan dengan 7. Nah, kita selesaikan dulu operasi dari sebelah kiri yang pembagian, yaitu negatif 45 dibagi 9, hasilnya adalah negatif 5. Kemudian 32 dikalikan dengan 7, hasilnya adalah 224, sehingga didapatkan 120 dikurangi 5 ditambah 224. 120 kurangi 5, 115 ditambah 224, hasilnya 339. Perpangkatan bilangan bulat. Nah, pengertian perpangkatan bilangan bulat itu A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai A-nya sebanyak N faktor, dengan A-nya itu bilangan pokok, N-nya itu adalah pangkat. Jadi perpangkatan bilangan bulat adalah perkalian berulang untuk bilangan yang sama. 5 pangkat 3 itu sama dengan perkalian 5 sebanyak 3 kali, yaitu 5 kali 5 kali 5, hasilnya 125. Dalam kurung negatif 2 dipangkatkan 6, artinya negatif 2 dikalikan negatif 2 sebanyak 6 kali, yaitu hasilnya 64. Kemudian ada selanjutnya negatif 4 pangkat 4 sama dengan negatif perkalian 4 sebanyak 4 kali. Hasilnya negatif 256. Nah, berbeda antara negatif pada soal kedua dan ketiga. Kalau yang kedua itu negatifnya ikut dipangkatkan, kalau yang ketiga ini negatifnya dia tidak ikut dipangkatkan. Nah, misalnya ada bilangan negatif yang berpangkat bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan negatif. Tapi kalau misalnya bilangan negatif yang berpangkat bilangan genap, hasilnya adalah bilangan positif. Selanjutnya, sifat-sifat operasi perpangkatan bilangan bulat. Yang pertama, A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A tambah P ditambah Q. Contoh. Nah, 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 7. Nah, karena bilangan pokoknya sama, maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya, yaitu 3 tambah 7 hasilnya itu adalah 10, sehingga 2 pangkat 10 itu 1024. Yang kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A tinggal pangkatnya dikurangi, jadinya P dikurangi Q. Contoh, 3 pangkat 8 dibagi dengan 3 pangkat 5. Nah, bilangan pokoknya itu dia sama, yaitu 3. Kita tinggal mengkurangkan pangkatnya, yaitu 8 dikurangi 5. 8 kurangi 5 itu adalah 3. Jadinya 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Nah, yang ketiga, A pangkat P dipangkatkan lagi Q sama dengan A pangkat P dikali Q. Contoh, 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 sama dengan 5 pangkat 3 dikalikan dengan 2. Jadi pangkatnya dikalikan. Pangkat dalam dengan pangkat luar. 3 kali 2, 6.
Jadi sehingga 5 pangkat 6 hasilnya adalah 15.625. Nah, selanjutnya A kali B dipangkatkan P sama dengan, nah pangkatnya ini dia milik A dan milik B. Jadinya A pangkat P dikalikan B pangkat P. Contoh, 4 kali 2 dipangkatkan 3. Nah, pangkat 3 ini milik 4 dan milik 2, sehingga menjadi 4 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 3. Nah, ini 4 pangkat 3 kita rubah jadi, agar bilangan pokoknya sama, menjadi 2. 4 pangkat 3 itu kan 64. Nah, 64 itu sama dengan 2 pangkat 6 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Nah, kita menggunakan sifat operasi sebelumnya, 6. Karena ini bilangan pokoknya sama, kita tinggal jumlahkan pangkatnya aja. 6 ditambah 3, hasilnya jadinya 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 itu sama dengan 512. Nah, selanjutnya ada 2 sifat lagi, yaitu A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya misalnya 7 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 7 pangkat 3. Selanjutnya A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, berapapun kecuali 0 ketika dipangkatkan dengan 0 hasilnya pasti 1. Misalnya 7 pangkat 0 sama dengan 1, 8 pangkat 0 sama dengan 1, 9 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, selanjutnya bentuk akar. Akarat suatu bilangan adalah kebalikan dari kuadrat bilangan atau perpangkatan. Nah, contoh tentukan nilai berikut ini. Nomor 1 akar 16, nomor 2 akar 169. Penyelesaiannya, akar 16 itu sama dengan 4. Karena 4 kuadrat itu sama dengan 4 kali 4 atau sama dengan 16. Yang kedua, akar dari 169 sama dengan 13, karena 13 pangkat 2 itu sama dengan 13 kali 13. Hasilnya adalah 169. Contoh kedua, tentukan nilai berikut. Akar pangkat 3 dari 64 dan akar pangkat 3 dari negatif 216. Nah, penyelesaiannya, akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4, karena 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 kali 4 kali 4, atau hasilnya itu 64. Yang kedua, akar pangkat 3 dari negatif 216 sama dengan negatif 6, karena negatif 6 dipangkatkan 3 sama dengan negatif 6 dikali negatif 6 dikali negatif 6, hasilnya negatif 216. Nah, untuk materi pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai bilangan pecahan. Ya, materi pada pertemuan hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimak. Jangan lupa untuk menulis bagian penting atau rangkumannya di buku catatan kalian. Kemudian silakan jangan lupa absensi dan komen di bawah, yaitu misalnya contoh 7C Dini sudah menyimak materi. Nah, jika apabila ada yang ditanyakan atau ingin didiskusikan mengenai materi hari ini, kita diskusikan di Google Classroom ataupun bisa WhatsApp Ibu ya. Terima kasih, mohon maaf apabila